Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tafsir Tarbawi akan memaparkan materi terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Simak ya. Baik, sebelum kita memasuki ke ayat-ayat tentang kurikulum pendidikan Islam, kita harus mengetahui apa arti dari kurikulum itu sendiri ya. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki ke materi terkait ayat-ayat tentang kurikulum pendidikan Islam, di sini saya akan membahas terkait kurikulum. Kurikulum adalah program rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, agar tercapainya tujuan pendidikan, maka dalam suatu pendidikan itu dapat melihat kurikulumnya. Kurikulum memiliki pengertian yang luas, tidak hanya sekedar pengertian yang berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi melainkan dapat memberikan perubahan lingkup yang memuat pengalaman pembelajaran yang ada di lingkungannya. A few moments later. Jadi, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian kurikulum dan pendidikan Islam. Jadi, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik. Tujuan sejati pendidikan Islam adalah menghasilkan jiwa-jiwa yang beriman dan berpengetahuan yang saling menopang satu sama lain. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas terkait kurikulum pendidikan Islam serta tujuan pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan memasuki ke materi yaitu ayat-ayat terkait kurikulum pendidikan Islam. Kami mengambil dari surat Luqman ayat 12 sampai dengan 17. Nah, di sini dalam surat Al-Luqman ini kami mengambil ada 3 komponen yaitu nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada nilai akhlak, dan yang kedua ada nilai akidah, dan yang ketiga ada nilai syariah. Jadi saya akan menerangkan terkait nilai-nilai akidah. Nilai-nilai akidah di sini terdapat dalam surat Luqman ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur pula untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Arti untuk ayat ke-13 yaitu, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi, pendidikan akidah merupakan pendidikan yang berusaha mengarahkan, menanamkan, serta mengantarkan anak-anak ke nilai-nilai kepercayaan terhadap rukun-rukun iman dari nasihat-nasihat kepada anaknya yang terdapat pada kategori akidah ini, yaitu larangan menyekutukan Allah dan meyakini bahwa adanya tempat kembali penerima pendidikan keimanan. Nah, di sini Luqman
Luqman terbukti memprioritaskan pendidikan terhadap anaknya, yaitu bukti yang pertama kita lihat dalam surat Luqman ayat 12, yaitu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi anaknya Luqman itu diperintahkan dalam surat Luqman itu untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan ayat yang ke-13 yaitu Luqman memerintahkan atau menganjurkan kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah, yaitu hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Apabila engkau mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah besar. Selanjutnya ada pendidikan terkait pendidikan syariah dan juga pendidikan akhlak akan dijelaskan oleh teman saya. Bom bom bam 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 bom bam 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 Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan akhlak yang tercantum dalam ayat surah Luqman ayat 14 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم تاب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Arti dari ayat 14 adalah kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Selambat-lambatnya ialah selambat-lambatnya waktu menyapih ialah sampai ia berumur 2 tahun. Arti dari ayat 15, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahu kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Lalu arti dari ayat ke-16 adalah Luqman berkata, wahai anakku, arti dari ayat 16 adalah Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkan untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Jadi maksud dari surah Luqman ayat 14 sampai 16 adalah pendidikan akhlak merupakan suatu pendidikan yang berusaha mengimplementasikan nilai keimanan seseorang dalam bentuk perilaku. Karena pendidikan akhlak tidak dapat terpisahkan dari pendidikan agama. Nilai pendidikan yang terdapat dalam nasihat Luqman di ayat ke-12 sampai 19 adalah mensyukuri nikmat Allah. Pendidikan akhlak yang terkandung pada ayat 14 mengajarkan kita supaya berbakti terhadap orang tua. Selanjutnya, di ayat ke-15 menjelaskan tentang bagaimana anak dituntut untuk mengutamakan tauhid beriman kepada Allah.
Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu pendidikan syariah, yang dimana terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Sudah jelas dari ayat 17 surat Luqman bahwasanya ayat yang termasuk dalam kategori pendidikan syariah, yakni ayat ke-17 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar mendirikan sholat dan menyuruh manusia mengerjakan yang baik serta mencegah dari perbuatan mungkar serta bersabar atasnya. A few moments later. Ayat ke-17 tersebut mendidik manusia dari pelaksanaan sholat kepada anak didiknya, baik mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan sholat maupun gerakannya. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12-17 memiliki 3 komponen dasar pendidikan, yaitu ada pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan juga pendidikan syariah. Jadi dalam Quran surat Luqman tersebut membentukkan kepribadian Islami sebagai salah satu guna untuk membentengi anak-anak yang soleh sedini mungkin dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif. Oke, mungkin itu saja ya materi dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.